Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan melanjutkan roman klasik Sidul Anak Jakarta bagian kedua. Selamat mendengarkan. Selesai makan, Dul keluar untuk berbaring di balai bambu yang ada di beranda rumahnya. Angin berembus sepoi-sepoi menyejukkan tubuh yang letih dan perutnya yang kekenyangan. Tak lama terdengarlah suara dengkuran Dul yang tertidur pulas. Keesokan hari, Dul tak pergi kemana-mana setelah sarapan, bukan karena takut bertemu Syafi'i, tetapi dia dilarang ibunya bermain di luar. Jika bertemu Syafi'i, dia bahkan sudah punya bayangan bagaimana nanti akan meninju dan menyepak perutnya. Dia siap asalkan 1 lawan 1. Kalau dia pukul, gue tangkis begini. Kalau dia maju, gue tendang perutnya. Nah, gitu gue sepak, gini gue pukul, kata Dul sendirian sambil menyepak-nyepakkan kaki dan meninjuk-ninjukkan tangannya. Alah, dia kagak bisa berantem, biar dia gede, tapi kagak bisa mukul, gue kagak takut ame dia. Setelah puas pura-pura berkelahi seorang diri, Dul tiduran di atas balai-balai supaya tidak diam saja. Dia menghitung kasau atap rumahnya dimulai dari tempatnya berbaring itu. 1, 2, 3, 4, 5. Makin jauh kasau itu makin rapat rupanya dan makin susah dihitung. 6, 7, 10, 15. Salah. Duh, kagak tahu lagi gue dah. Sampai di mana tadi? Maka diulangnya lagi menghitung, tetapi sekarang baru sampai 12, sudah salah. Diulang sekali lagi baru sampai 10, malah sudah salah. Semakin diulang makin susah dihitung. Akhirnya Dul kesal sendiri. Kepalanya terasa pusing dan pandangannya berkunang-kunang. Buat apa gue ngitung-ngitung beginian? Sungutnya. Dul lalu berbaring menangkup di atas tikar. Kini giliran petak-petak tikar yang coba dihitungnya. Akan tetapi tak lama kemudian ia sudah kesal lagi. Apalagi perutnya mulai merasa tak enak dan tulang dadanya jadi terasa ngilu. Mungkin karena perutnya masih padat oleh 2 bungkus nasi ulam yang dihabiskannya tadi. Badannya pun sakit saat menelungkup. Dul sebenarnya mulai bosan bermain sendirian. Ia ingin keluar mencari kawan, tetapi tidak berani, padahal pintu pagar tidak terkunci. Dul hanya duduk termenung dan menjuntaikan kakinya di tepi balai-balai. Tiba-tiba dia mendapatkan ide dan segera berlari ke dalam rumah. Keluar dari rumah, Dul membawa sebuah panah-panahan kecil terbuat dari bambu dan beberapa buah anak panahnya. Sasaran panahnya terbuat dari pelepah pisang yang dibelah dan dibundarkan dengan pisau menjadi seukuran piring, lalu digantung. Dul memanah dari jarak 5 depa. Biasanya dalam 10 kali memanah, setidaknya Dul hanya bisa tepat sasaran 1 kali. Namun kali ini tidak sekalipun panahnya menancap tepat sasaran. Entah apa sebabnya, entah panahnya yang sial, entah sasarannya yang bertuah, akhirnya diambilnya sasaran panah tadi, lalu diinjak-injaknya sampai hancur. Ini yang kagak mau kena, ini yang sial. Nah, rasain lu sekarang, hancurkan lo, gue injak-injak ha. Sungut Dul sambil menggertakkan giginya. Setelah lelah sendiri dengan yang dilakukannya itu, Dul masuk ke rumah untuk meletakkan panah-panahannya, dan sebagai gantinya dia mengambil sumpitan untuk bermain. Akan tetapi permainan ini pun tak juga menghiburnya, karena tak ada cicak atau capung yang bisa disumpit. Capung ada banyak di luar, di tegalan, tetapi dia tak berani ke sana. Dul kembali duduk termenung di tepi balai-balai. Kakinya menjuntai dan tangannya menopang dagu, matanya memandang tanah.
Tiba-tiba Dul langsung melompat lalu berlari ke pintu pagar. Diambilnya sehelai ijuk pengikat pagar itu, lalu ia merangkak-rangkak di halaman seperti anak bayi. Rupanya Dul mencari sebuah lubang semut ijuk yang di tangannya itu dimasukkannya ke dalam lubang dan diputar-putar dengan jarinya. Tak lama kemudian terbawalah seekor semut hitam besar. Dul tersenyum dan semut itu dimasukkannya ke dalam kotak geretan. Dicarinya lagi semut yang lain sampai akhirnya ia pun mendapat seekor semut merah. Bukan main senang hatinya. Kedua semut itu dibawanya ke atas balai-balai, lalu dia duduk bersila. Mula-mula dikeluarkannya semut hitam tadi, setelah itu semut merah, lalu kedua binatang itu diadunya di atas tikar. "Ayo gigit merah, ayo gigit," serunya. "Ayo balas hitam, ayo balas. Ah, lu takut ame si merah kecil ini? Badan lu aja yang gede, hati kecil," kata si Dul kepada semut merah dan hitam. Semut hitam lari dikejar oleh semut merah. Keduanya kemudian ditangkap dan diadu lagi oleh si Dul. Akan tetapi baru saja digigit si merah, si hitam lari lagi. Si Dul langsung menangkapnya untuk diadu kembali, begitupun seterusnya sampai saat kedua semut itu pun berkelahi dan saling menggigit. Rupanya si hitam sudah sangat marah, terlebih si merah yang sudah sejak awal terus menyerang si hitam. Sementara Dul yang melihat hal itu senang bukan main dan terus bertepuk tangan. "Ayo hitam, ayo merah, nah gitu, jangan mundur. Siapa yang kalah nanti gue bakar." Dul melompat ke kiri dan ke kanan sambil menyoraki semutnya. Ia merasa semakin terhibur karena melihat semutnya yang tak berhenti berkelahi. Dul, ngapain lu?" seru seorang anak perempuan di balik pagar, tetapi ia tak mendengar karena terlalu asyik sendiri. Anak perempuan itu penasaran dan mengintip dari balik pagar. "Ai, main apa sih lu, Dul? Rame benar?" tanya anak perempuan itu sambil menengok. Akan tetapi tak ada apapun yang tampak olehnya, hanya sorak-sorak Dul yang terdengar. "Ai, udah gila kali dia," kata As kepada kawannya Patmah. "Au ah," jawab Patmah dengan heran pula. "Tapi coba panggil sekali lagi dah, As." Asnah berseru kencang memanggil Dul. Dul, ngapain sih lu rame sendiri begitu?" Dul menoleh sebentar tetapi kembali asik dengan permainannya. "Ayo hitam, gigit perutnya. Ayo merah, jangan mundur. Ya gitu," seru Dul dengan gembira. Ai, ngapain sih lu, Dul?" teriak Asnah yang gemas karena semakin penasaran. Dul menoleh lagi ke pintu pagar dan mendapati Asnah juga Patmah sedang mengintip ke dalam. "As, kemari lu sini, buruan," seru Dul sambil melambai-lambaikan tangannya. "Cepetan dah. Buka pintu gerbangnya dong." "Kagak dikunci," jawab Dul kepada Asnah dan Patmah. Asnah dan Patmah langsung berlari masuk karena penasaran ingin melihat permainan si Dul. Lihat dah nih," ujar Dul gembira. "Dari tadi dia berdua berantem, kagak berhenti-hentinya. Kagak ada yang mau kalah, jagoan dua-duanya." "Kasihan dong Dul," kata Asnah dengan iba. "Lihat dah, dia udah capek, kagak bergerak lagi. Pisahin buruan tuh. Kalau sampai nanti dia mati beneran, lo yang berdosa gara-gara ngadu binatang," kata Asnah menasehati Dul. Asnah teringat bagaimana dia sering dilarang oleh ibunya saat menangkap capung atau undur-undur di samping rumah. "Kagak boleh nyiksa binatang," kata ibunya. "Nanti lo di akhirat disiksa lagi." Akan tetapi Dul diam saja. Ia sama sekali tidak mendengarkan nasihat Asnah. Rupanya belum puas hatinya mengadu semut. Matanya tetap melihat kedua binatang kecil itu, tetapi dia sudah tidak segirang tadi. Tak lama kedua semut itu tidak bergerak lagi. Rupanya keduanya sudah sangat payah atau mungkin sudah mati. "Udah mati, Dul?"
ujar Asnah dan Patmah karena dilihatnya tubuh binatang itu tak bergerak lagi. Cuma giginya saja yang masih saling bergigit-gigitan. Si Dul pun menyangka binatang itu sudah mati. Keduanya lalu dipegang dan dipisahkan, tetapi baru saja terlepas. Kedua binatang itu lari secepat-cepatnya, yang semut hitam lari ke kiri, yang semut merah lari ke kanan. Nah, apa? Kata Dul tercengang. Masa dia mati, larinya masih cepat gitu? Kita adu lagi dah, kata si Dul. Kedua ekor semut itu ditangkapnya lagi, tetapi Asnah dan Patmah melarang. Jangan Dul, kasihan, lepasin lagi ke sarangnya. Mari kita main yang lain aja. Main apa? Tanya Dul sambil memandang kedua kawannya itu. Main congkak aja, kata Asnah. Kagak mau ah, kalau main gundu gue baru mau, jawab si Dul. Masa anak perempuan main gundu? Protes Asnah. Mending main rujak-rujakan aja kayak kemarin Dul. Ah bosen, yang lain aja, ujar si Dul sambil berpikir. Asnah juga ikut memikirkan permainan yang dapat mereka lakukan bersama-sama. Main sedekah-sedekahan Dul yuk, usul Asnah. Main sedekah-sedekahan? Iya, gue ada piring-piringan ame mangkok-mangkokan. Oke, jawab Dul cepat. Nanti gue bikinin rumah-rumahnya. Bukan rumah-rumahnya aja, tetapi lu mesti tahlil nanti. Siap, ujar si Dul tersenyum. Tapi sayangnya sendirian aja, kalau 2-3 orang bisa lebih seru, ujar Asnah. Emang kenapa kalau sendirian aja? Tanya Dul. Pan sama aja sedekah-sedekahan ini, kecuali kalau sedekah bener deh tuh, baru enaknya rame-rame. Iya deh, mari Pat, kita ambil perabot-perabotnya ke rumah, kata Asnah kepada Patmah. Keduanya kemudian pulang ke rumah masing-masing. Dul pergi mencari bilah pagar untuk tiang rumah-rumahan. Setelah itu ia mulai membuat rumah-rumahan di samping rumah ibunya. Atapnya terbuat dari tikar usang yang diambilnya dari dapur. Dindingnya dari kajang usang yang diikatnya dengan tali kulit batang pisang. Tidak butuh waktu lama untuk Dul membuat rumah-rumahan itu hingga selesai. Sisanya tinggal menghiasinya saja. Itu bagian As, pikir si Dul. Tiba-tiba terdengar orang memberi salam dari luar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Dul sambil menengok ke pintu. Oh, si Empok ternyata. Masuk dah Empok, kata si Dul. Asnah dan Patmah masuk diiringi oleh 2 orang gadis kecil lain yang berdua ini terlihat malu-malu. Mereka mengintil di belakang Asnah. Ai, udah beres aja rumahnya Dul, ujar Asnah. Hampir, tapi kenapa lu? Lama banget As, sampai pegal gue nungguin. Gue kira lu kagak balik lagi. Emak muda gue datang dari Cikini Dul. Ini anaknya, misanan gue. Makanya gue bawa kemari dah, kata Asnah. Dul melihat kedua gadis kecil itu, tetapi gadis-gadis itu menundukkan wajahnya malu-malu. Dul pun tidak lagi terlalu memperhatikan mereka. Dia takut kalau sampai anak-anak perempuan itu jadi terlalu malu. Lalu dia tidak jadi ikut bermain. Dul pun langsung beralih kepada Asnah. Apa yang lu bawa As? Tanya Dul. Lihat aja pakai mata lu, jawab Asnah tersenyum sambil memperlihatkan bakul kecil yang dibawanya. Dul mengulurkan kepalanya melihat isi bakul itu. Di dalamnya ada rambutan, duku, sawo manila, dan piring-piring kecil. Di mana lu dapat semua itu As? Tanya Dul sambil menahan air liurnya. Mak muda gue yang bawa, Patmah juga bawa kue cine. Wah, sedekah gede kita As, ujar Dul pula sambil mengedipkan matanya. Asnah hanya tersenyum lalu masuk memeriksa rumah-rumahan tadi sambil memandang ke kiri dan ke kanan. Ah, masa begini Dul, jelek banget rumahnya.
gue ogah di sini mending di sono aja, dilangkan. Dul tidak menjawab meski hatinya sedikit kesal. Sudah susah payah dia membuat rumah-rumahan itu, tapi tidak jadi dipakai. Akhirnya dengan berat hati dia tetap menuruti perkataan Asnah. Sementara di beranda rumah Dul, bekerjalah tangan gadis-gadis kecil yang cekatan itu menghiasi tiap sudut yang akan dipakai untuk bermain. Dul sendiri mengambil tikar balai-balai untuk alas duduk mereka. Asnah dan Fatma sibuk menyediakan makan makanan dibantu oleh kedua saudaranya Asnah. Sawo dan kue Cina disayat tipis-tipis lalu ditaruh di piring. Setelah itu letaknya disusun berselang-seling. Mangkuk diisi air lalu ditaruh berderet di sebelahnya. Panggil dan Tuan Ajinya buat tahlil Dul, ujar Asnah. Makanannya semua udah sedia? Baik, tunggu bentar, jawab Dul, lalu pergi ke belakang. Lama Dul tak kembali, Asnah pun menjadi gelisah. Sebentar-sebentar dia memandang ke pintu kalau Dul sudah datang, tetapi si Dul belum juga muncul. Dah, kemana lagi dia? Ujar Asnah gusar. Tiba-tiba terdengar orang memberi salam dari luar. Suaranya besar dan agak serak sedikit. Assalamualaikum. Asnah langsung menengok ke pintu pagar, disangkanya tamu bapaknya Dul yang datang. Namun setelah orang itu masuk, Asnah tertawa terbahak-bahak. Tuan yang baru masuk itu tak lain adalah Haji Dul. Dul rupanya memakai sarung ibunya dan di kepalanya dibelitkannya handuk bapaknya seolah serban. Waalaikumsalam Bang Aji, masuk dah, kata Asnah tertawa juga. Dul masuk sambil menundukkan kepalanya sebagai seorang alim besar, sementara pada bibirnya kelihatan juga tawa yang ditahan. Ai, kemarian dong lu, itu Abang Aji mau lewat, ujar Asnah kepada kawan-kawannya. Semuanya pergi ke balik dinding di samping rumah. Bang Haji Dul duduk seorang diri di atas tikar menghadapi hidangan. Kemana orang-orangnya nih, tanya Bang Haji Dul. Kesini dong, duduk same-same. Tidak ada seorang pun yang menyahut. Dul memandang sekeliling sambil mengulurkan tangannya kepada piring makan makanan. Kue Cina dan potong-potongan sawo perlahan hilang karena masuk mulutnya. Ketika itu terdengarlah suara terkikik-kikik di balik dinding. Ngumpet di sono lu ternyata. Kesini dong, kita sedekah same-same, kata si Dul. Lah, kan kita sedekah. Kalau sedekah, orang lelaki kagak boleh duduk same-same anak perempuan, ujar Asnah dari jendela. Di rumah Asnah sering sekali digelar acara sedekah. Jika ia hendak keluar duduk dekat bapaknya, maka ia akan dilarang oleh ibunya. Kagak boleh keluar, perempuan mesti tinggal di belakang. Haram hukumnya dipandang laki-laki. Namun yang mengherankan Asnah, anak-anak perempuan boleh melihat laki-laki. Sering ia melihat anak-anak gadis mengintip-ngintip dari celah-celah dinding atau dari balik kain jendela. Tetapi ibunya tak melarang atau memarahi mereka. Bahkan sesekali Asnah melihat ibunya juga melakukan hal itu. Ayo kesini dong As, ujar Dul mengajak sekali lagi. Setelah dilihatnya Asnah tak juga datang. Kita kan cuman main sedekah-sedekahan aja, kagak apa duduk same-same, bawa kawan-kawan lu sekalian, kata si Dul lagi kepada Asnah. Ya, udah, hayo dah, kata Asnah kepada kawan-kawannya. Keempatnya kemudian masuk dan duduk mengelilingi Bang Haji Dul. Mereka menutup mulut dengan tangan untuk menyembunyikan suara gelak tawa, tetapi terdengar juga oleh si Dul suara terkikik itu. Kenapa sih lu pada ketawa mulu? Tanya Dul heran campur malu. Kagak ape-ape Bang Haji, jawab Asnah sambil memandang kawan-kawannya. Asnah kemudian menutup mulutnya pula rapat-rapat menahan gelak tawanya.
Akan tetapi tak tertahan lagi, gelaknya tersembur keluar. Ah, kenapa sih lu? Ngakak banget gitu. Muka Dul kini jadi merah karena malu. Kate Fatma, Abang Aji nyolong. Siapa yang nyolong? Gue. Apa yang gue colong sih? Tanya Dul tersenyum malu. Ah, udah. Sekarang tahlil lagi Bang Haji, kata Asnah kepada Haji Dul. Si Dul menggaruk-garuk kepalanya, kemudian dia tersenyum memandang Asnah. Gue udah tahlilan tadi As. Ah, bohong, kita kagak denger. Masa orang tahlil cuman bisik-bisik aja? Tahlil tuh mesti kencang suaranya dong, kata Asnah. Kalau tahlil sendirian, emang pelan As. Kalau rame-rame baru kencang, ujar Dul sambil matanya sebentar-sebentar melirik buah rambutan dan duku yang tersaji di depannya. Asnah dan kawan-kawannya yang melihat itu pun jadi tertawa. Jangan ketawa aja dong. Iya, kita kagak ketawa-tawa lagi. Tapi sekarang baca doanya kalau Bang Haji emang udah tahlil, kata Asnah. Udah juga gue baca doa As, ujar Dul sambil memalingkan mukanya. Ah, bohong, Bang Haji orang alim, kagak boleh bohong tahu. Bener, gue udah baca doanya. Lo sih ngumpet-ngumpet aja, jadi kagak denger kan tuh, kata si Dul kepada Asnah. Tapi kita kan belum ngaminin. Orang yang sedekah mesti ngaminin. Ayo dah Bang Haji, baca doanya lagi. Kalau kagak jadi kita sedekah-sedekahan, makan-makannya kita bawa lagi, kata Asnah kepada si Dul. Si Dul terdiam seketika, belakang telinganya digaruknya. Sayang benar kalau makan makanan begini dibawa lagi. Duku menteng rupanya, rambutan si macan, pasti manis. Kalau gue mau aja baca doanya, barang sepatah dua patah, tentu semuanya buat gue. Tapi doa apa yang mesti gue baca? Ucap si Dul dalam hatinya. Akhirnya Dul pun berkata, ya kalau gitu biar dah gue baca doanya sekali lagi. Kemariin dah menyan ame pedupanye. Pat, ambil menyan ame pedupaan, ujar Asnah kepada Fatma. Fatma pergi dan sesaat kemudian kembali lagi, lalu diletakkannya di hadapan Dul sebuah tempurung kelapa berisi barang yang sedang berasap-asap. Asnah tertawa-tawa pula melihat itu, sedang Dul tercengang. Benar-benar mau baca doa nih, ujar Dul. Masa bohongan, jawab Asnah. Gue kagak bisa baca doa panjang-panjang As, ujar Dul. Kalau pendek-pendek baru bisa. Masa kagak bisa? Malu dong sama Aji, kagak bisa baca doa. Saban sore pergi ke langgar, alah sorban aja yang gede ternyata, kata Asnah meledek si Dul. Anak-anak lain tertawa-tawa saja, sementara wajah Dul jadi merah padam. Ayo dah kemariin menyanyi, ujar si Dul gusar. Asnah memberikan api dan beberapa helai rumput kering, lalu dibakar oleh Dul. Asapnya mengepul-ngepul memenuhi sudut beranda itu. Dul menadahkan kedua tangannya, matanya ditutup dan mulai berdoa. Asnah dan kawan-kawannya telah meremas-remas mulutnya supaya jangan tertawa. Bismillahirrohmanirrohim. Dul menggerak-gerakkan bibirnya mirip orang kelaparan, kemudian menelan air liurnya. Amin, 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 jawab anak-anak lainnya sambil menekankan perut mereka. Kue apa yang ada dalam piring? Duku ame rambutan, Haji Dul mulai berdoa. Asnah dan kawan-kawannya tercengang, mereka berpandang-pandangan satu sama lain.
Namun Bang Haji Dul terus berdoa. Yang ade lagi di piring sono, mangga, sawo, ame kue cine. Amin. Yang berderet-deret di sebelahnya lagi mangkok berisi kupi cap sumur. Ayo dong aminin, ujar Haji Dul sambil mengetupkan tangan ke wajahnya. Hihihihi. Asnah dan Fatmah tak dapat menahan gelak tawa lagi. Sangat geli hati mereka mendengar doa model baru itu. Mereka seolah tak bisa berhenti tertawa hingga sakit perut dan berair mata. Masa gitu orang baca doa? Kata Asnah sambil menghapus air matanya. Emang gitu, ujar Haji Dul. Apa yang sedekahin ya disebut dalam doa. Kali pikiran Bang Aji udah kesono aja, jadi itu yang diingat dalam doa. Bisa aja lenubak pikiran gue. Ayo dah, kita dah rame-rame, kata si Dul kepada Asnah dan kawan-kawannya. Dul tak tahan lagi melihat buah dukuh yang putih-putih dan buah rambutan yang manis itu. Tangannya diulurkannya tak henti-henti dan mulutnya terus mengecap. Wah, manis banget dukuhnya, As. Rambutannya juga ngelotok. Nih, di mana lu beli, As? Ujar Dul memuji sambil tangannya terus juga mengambil apapun yang tersaji di atas piring hingga tandas. Waktu rambutan yang terakhir diambilnya, terdengar ibunya berseru dari belakang. Dul, udah lepas lohor nih. Pergi dah lu, sono ngaji. Iya, Nya. As, gue mau pergi ngaji dulu ya. Besok kita main sedekah-sedekahan lagi ya, As, kata si Dul kepada temannya itu. Bang Aji serakah amat sih, ujar Asnah tersenyum. Kagak mau bagi-bagi berkatnya, lagian kagak mau tahlil yang benar. Besok gue tahlil, As, ame baca doanya bener-bener. Kesininya bawa bawaan yang kayak tadi ya. Bawa rambutan, duku, menteng, kue cine. Terus banyakan dikit dong, kata si Dul kepada Asnah. Asnah tersenyum saja lalu pulang dengan kawan-kawannya. Dul pun masuk ke dalam. Tidak lama kemudian Dul keluar lagi. Di lehernya tergantung sebuah unjut. Sebuah unjut kain putih. Dalam unjut itulah tempat kitabnya tersimpan. Dul mengaji baru sampai juz amma. Di jalan dia bertemu dengan kawan-kawannya yang akan pergi mengaji juga. Mereka berjalan bersama menuju rumah Wak Salim. Di sanalah tempat mereka mengaji. Di bawah pohon kecapi besar yang rimbun berdirilah sebuah rumah beratap genting. Dindingnya beranyaman bambu dan berlantai tanah. Pekarangannya bersih sehingga selai sampah pun tidak terlihat. Di langkan sebelah kiri terletak sebuah balai-balai bambu. Di atas balai-balai itu duduk seorang laki-laki tua sedang menyirat-nyirat jala. Mukanya terlihat bengis dan matanya hanya satu. Ada cerita di balik matanya yang satu itu. Mata itu tidak rusak sejak lahir, tetapi setelah laki-laki itu tumbuh dewasa. Menurut kisahnya, dulu dia pernah berselisih dengan seorang jagoan dari Bekasi di sebuah kampung dekat Jatinegara. Perselisihan itu disudahi dengan perkelahian. Jago Bekasi itu dapat dikalahkan dan dipermalukannya. Namun pada suatu malam dia dipukuli oleh musuhnya itu beramai-ramai. Meski begitu dia tetap tidak kalah. Musuh-musuhnya itu dia hajar satu demi satu. Ada yang patah tulang rusuknya, ada yang habis giginya, dan ada yang tak sadarkan diri. Tapi tanpa ia sadari, dari samping muncul seseorang yang langsung menusuk matanya dengan pisau belati hingga pecah. Sejak saat itulah matanya tinggal satu. Ada versi lain juga dari kisah mata satu itu, yaitu pada suatu malam yang gelap, Bang Salim yang kini dipanggil Wak Salim mencuri nangka yang sudah matang. Saat dia sedang menggendong nangka besar itu di pohonnya, dahan yang dipijaknya patah dan dia pun jatuh. Pemilik nangka itu pun terbangun, lalu datang membawa golok, akan tetapi yang dilihatnya hanya nangka terguling di halaman. Oleh karena itu, masuklah si pemilik nangka ke rumah membawa nangka itu.
Keesokan hari, si pemilik nangka baru sadar kalau benar ada yang ingin mencuri nangkanya. Dia melihat banyak bekas darah menetes di halamannya. Lebih banyak lagi, pada salah satu ujung pagarnya, si pencuri sepertinya tertusuk bilah pagar itu hingga terluka. Begitu kisahnya. Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.